Sementara itu, pemirsa, 2 anggota polisi dikeroyok massa saat rusuh demo di depan gedung DPR. Sebanyak 13 orang anggota Persaudaraan Setia Hati Trate atau PSHT ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan terhadap anggota polisi di Jember, Jawa Timur. Adapun seorang pengendara sepeda motor dianiaya di tengah keramaian jalan hingga terjatuh. Aksi penganiayaan terjadi di depan anak korban yang masih kecil. Korban merupakan anggota Polsek Cisompet yang sedang... Polisi harus ditakuti. Ya, Anda tidak salah dengar, polisi harus ditakuti. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan upaya polisi yang sedang gencar-gencarnya meningkatkan citra di masyarakat. Bagaikan sebuah perlombaan, saat ini hampir semua lembaga pemerintah berusaha meningkatkan angka kepercayaan atau citra di mata masyarakat termasuk polisi. Data terbaru yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas per Juni 2024 terkait penilaian citra sejumlah lembaga negara. Nomor 1 adalah TNI sebesar 89,8%, kedua adalah Polri sebesar 73,1% dan seterusnya. Bagi kita masyarakat awam, pasti ada yang bertanya, apa pentingnya angka-angka tersebut? Yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pelayanan serta jaminan rasa aman, terutama oleh lembaga yang bergerak di bidang keamanan, yaitu Polri. Kemudian, apakah kita sudah terlayani dengan baik? Apakah kita sudah merasa aman? Apakah angka kecelakaan lalu lintas serta tingkat kejahatan mengalami penurunan yang berbanding lurus dengan peningkatan citra tersebut? Kemudian kenapa beberapa tahun belakangan ini begitu banyak penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat maupun individu terhadap anggota polisi? Bukankah tugas polisi adalah melindungi masyarakat? Namun kenapa polisi tidak mampu melindungi dirinya sendiri, bahkan seringkali terancam oleh kelompok manusia maupun individu-individu jahat dan bengis di tengah masyarakat? Kemudian bagaimana polisi dapat memberikan jaminan rasa aman pada masyarakat ketika mereka sendiri kerap kali mengalami ancaman keamanan, bahkan kehilangan nyawa? Semua pernyataan tersebut akan terjawab setelah kita memahami kenapa manusia dapat berperilaku jahat, bengis, dan kejam. Menurut Sigmund Freud, perilaku jahat manusia dapat dipahami melalui teori psikoanalisis yang ia kembangkan. Freud percaya bahwa manusia memiliki 3 komponen utama dalam struktur psikologisnya: ID, ego, dan superego. ID adalah infinite desire, yang merupakan bagian dari pikiran yang berisi dorongan dan keinginan primal, termasuk hasrat agresif dan seksual. ID beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan, mencari kepuasan instan tanpa mempertimbangkan konsekuensi layaknya binatang. Ego berfungsi sebagai penengah antara ID dan realitas eksternal. Ini bekerja berdasarkan prinsip realitas, mencoba memenuhi keinginan ID dengan cara yang realistis dan sosial yang dapat diterima. Superego adalah komponen yang mencerminkan nilai moral dan ideal yang dipelajari dari orang tua dan masyarakat. Superego berfungsi sebagai suara hati, menilai tindakan dan pikiran dengan standar moral. Perilaku jahat menurut Freud bisa muncul ketika ID menguasai dan mempengaruhi ego, sehingga seseorang bertindak berdasarkan dorongan primal atau kebinatangan tanpa memperhitungkan konsekuensi moral atau sosial. Selain itu, konflik antara ID dan superego juga bisa memicu perilaku yang dianggap jahat, terutama jika ego gagal untuk menyeimbangkan keduanya secara efektif. Freud juga berpendapat bahwa pengalaman masa kecil, trauma,
dan ketidaksadaran memainkan peranan besar dalam membentuk perilaku seseorang. Dalam pandangan Sigmund Freud, infinite desire atau keinginan tak terbatas merujuk pada konsep bahwa dorongan dasar manusia, terutama yang berasal dari ID, tidak pernah sepenuhnya terpenuhi atau terpuaskan. Ini karena ID beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan yang selalu mencari gratifikasi dan kepuasan. Keinginan yang muncul dari ID seringkali bersifat primal atau kebinatangan, impulsif dan tanpa batas, mencakup hasrat seksual, libido, dan agresi. Freud percaya bahwa karena keinginan-keinginan ini seringkali tidak bisa dipenuhi dalam realitas sosial yang ada, mereka ditekan atau dialihkan melalui mekanisme pertahanan oleh ego dan superego. Namun penekanan ini tidak menghilangkan keinginan tersebut. Mereka tetap ada di alam bawah sadar dan terus mempengaruhi perilaku individu. Seringkali muncul dalam bentuk gejala neurotik atau mimpi. Konsep ini menunjukkan bahwa manusia selalu berada dalam ketegangan antara keinginan dasar mereka dan realitas eksternal yang membatasi pemenuhan keinginan tersebut. Freud berpendapat bahwa kehidupan manusia sebagian besar merupakan upaya untuk menyeimbangkan dorongan-dorongan ini dengan tuntutan sosial dan moral. Seringkali tidak mungkin untuk sepenuhnya tercapai, sehingga keinginan tak terbatas tetap ada sebagai bagian dari eksistensi manusia. Sementara ego yang merupakan pengendali atas ID sangat bergantung pada pengaruh eksternal, baik berupa penegakan hukum maupun tindakan nyata kepolisian dalam menangani segala bentuk kejahatan. Dengan kata lain, rasa takut kepada polisi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi ego. Karena superego tidak akan cukup untuk meredam sifat kebinatangan manusia tanpa adanya pihak atau sosok yang ditakuti. Kemudian apa kaitannya dengan upaya polisi dalam mengejar citra? Banyak kebijakan polisi yang terkesan melunak, mengalah, bahkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat polisi malah menurunkan wibawa mereka itu sendiri. Dengan menurunnya wibawa dan berbagai usaha kegiatan polisi agar tidak ditakuti, bahkan menjadi sahabat masyarakat, telah menurunkan ego dan superego masyarakat. Akibatnya yang semakin kuat adalah infinite desire atau sifat jahat dan kebinatangan masyarakat itu sendiri. Kemudian hal tersebut berbanding lurus dengan keberanian manusia-manusia bengis dan jahat di tengah masyarakat untuk melampiaskan hasrat dan nafsu jahat mereka. Padahal esensi yang dibutuhkan masyarakat dari polisi bukanlah pertemanan, namun perlindungan dan jaminan rasa aman. Masih tentang citra, selain memberikan perlindungan, tugas pokok polisi adalah menegakkan hukum, di mana di dalam penegakan konflik hukum, polisi tidak akan mampu memuaskan semua pihak. Jika polisi menangani perkara hingga persidangan dan terbukti bersalah, maka pihak tersangka dan keluarganya akan menilai buruk pada polisi. Sedangkan jika polisi menghentikan suatu perkara karena kurangnya alat bukti dan lain hal, maka pihak korban atau pelapor dan keluarganya juga akan menilai buruk pada polisi. Artinya dalam hal penegakan hukum akan ada 50% pihak menilai baik polisi, sedangkan 50% lainnya menilai buruk dan kecewa kepada polisi. Sehingga untuk apa polisi mati-matian mengejar citra? Termasuk dalam penegakan lalu lintas, yang oleh pimpinan polisi dilarang melakukan tindakan tilang secara langsung. Memang denda atau sanksi sudah terkoneksi secara digital dengan ETLE atau tilang elektronik. Namun seharusnya hal tersebut juga harus tetap disertai dengan adanya tindakan langsung oleh pihak kepolisian di lapangan. Karena dengan tidak adanya tindakan langsung, namun hanya himbauan dan sebagainya, masyarakat menjadi semakin berani dan tidak takut melakukan pelanggaran berlalu lintas, bahkan di depan polisi itu sendiri. Bukankah sudah ada lembaga lain yang memang patut dan sangat mampu untuk memperoleh citra baik di tengah masyarakat, seperti Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata? Ibaratnya polisi seperti burung elang yang berusaha menjadi perenang hebat seperti ikan di lautan. Karena elang sejatinya adalah penguasa yang ditakuti di udara, seperti halnya polisi yang harus ditakuti oleh masyarakat agar nafsu dan sifat jahat mereka dapat diredam. Bukankah salah satu faktor kepatuhan manusia terhadap Tuhan adalah rasa takut? Rasa takut itu bisa berasal dari keyakinan bahwa Tuhan memiliki kekuasaan yang besar
termasuk kemampuan untuk memberikan hukuman dan ganjaran. Ketakutan ini dapat berfungsi sebagai motivasi untuk mengikuti ajaran dan perintah agama.